Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat pagi, apa kabar? Arif Vanili kembali hadir untuk Anda. Inilah program spesial Buah Hatiku, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati, Mitra Pas dengan QLC, Korban Learning Center Pati. Dan tentunya ada satu topik yang nanti akan terus kami bawakan, dan perkenankan saya Arif Vanili hadir pagi ini Mitra Pas. Jadi teman baik Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 088277999901. Anda bisa menulis pesan Anda, pesan tulisan ya, atau lewat voice note suara Anda kalau Anda mendengarkan ini nyambi dengan melakukan rutinitas yang lain sehingga Anda lebih mudah. Silakan pilih yang membuat Anda nyaman Mitra Pas. Atau line telepon juga bisa nanti Anda manfaatkan di 02953858877. Kami juga live menggunakan audio visual, ada podcast kami yang bisa Anda share ya ke rekan-rekan Anda di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan topik kita cukup menarik pagi ini tentang hadiah terhebat untuk buah hati. 3 cara melatih kemandirian sejak dini Mitra Pas. Dan sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Bapak Komarudin Zuhri, CPS CPNCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Sehat ya? Apa kabar nih pagi ini? Alhamdulillah sehat, semangat Mas Ari. Baik, meskipun cuacanya juga kalau orang Jawa Timur bilang bediding Bapak ya. Oh gitu ya. Kalau panas kalau siang tetapi terasa nusuk nih. Ya, Apalagi kalau panas ya, tapi dingin tapi panas. Kalau nggak siap badan drop ini Bapak ya. Iya betul. Oke, dan topik kita cukup menarik ya tentang hadiah terhebat untuk buah hati. Nah, hadiah terhebatnya kalau orang-orang zaman dulu kan paling mainan, katanya paling terhebat. Betul. Kalau saat ini nih apa nih yang dijadikan investasi? Ini mohon pencerahannya Bapak, monggo. Ya, benar Mas Ari. Ini topik yang sangat penting bagi kita sebagai ayah bunda, sebagai orang tua. Tentu kita menginginkan anak-anak kita ini tumbuh dewasa, menjadi orang tua, menjadi yang lebih hebat daripada diri kita tentunya. Ya. Nah, maka mungkin kita tidak bisa menyiapkan yang lebih, tetapi kita bisa menyiapkan kerangkanya, yaitu dengan kita membangun kemandiriannya sejak dini. Karena kemandirian ini tidak muncul begitu saja, tapi harus dilatih sejak dini, sekecil mungkin, sederhana mungkin, rutin tiap hari, menjadi kebiasaan, sehingga ini menjadi sebuah karakter dan nanti akan berbuah sebuah tindakan di masa dewasanya nanti. Itu Mas Ari gitu ya. Nah, maka kita mulai ya ayah bunda, para pendengar Pas FM yang berbahagia, kita bisa bayangkan jika suatu hari kita tidak lagi bisa menemani anak-anak kita, buah hati kita. Apakah mereka siap menghadapi dunia ini sendiri? Siap membuat keputusan? Siap dengan segala resiko pilihan-pilihan? Ketika mereka gagal, siapkah mereka nanti bangkit kembali? Dan seterusnya, yang semua itu mereka akan jalani tanpa kita. Nah, maka sejak sekarang, sedini mungkin ya, kita menyiapkan anak-anak kita ini, buah hati kita menjadi sosok yang mandiri. Nah, menarik Mas Ari dan para pendengar Pas FM yang berbahagia, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Kompas tahun 2023. Itu ada 73% orang tua di Indonesia mengakui sering membantu anaknya menyelesaikan masalahnya yang seharusnya bisa diselesaikan sendiri. Menurut Mas Ari, orang tua yang sering membantu anaknya ini bagus apa enggak kira-kira? Kalau generasi 90-an katanya bagus, Pak. Katanya bagus ya. Bagus. Dari niatnya, sumbernya, sayang kita kepada anak bagus, Mas. Tetapi ketika dampaknya belum tentu bagus, Mas Ari, ya. Jangan-jangan kita terlalu mencintai anak sehingga tak sengaja melumpuhkannya. Ini Mas Ari, enggak sengaja tapi bisa menyebabkan kelumpuhan mental maupun cara berpikir, bahkan tindakan anak-anak kita. Mereka
dari potensi aslinya ini tidak muncul gitu ya, tidak menjadi manusia mandiri. Inilah saatnya kita berbicara, kita mendiskusikan, membahas hadiah terhebat apa sih yang orang tua berikan kepada anak-anak kita. Bukan hanya mainan yang mahal gitu ya, bukan hanya tabungan masa depannya gitu ya, bukan hanya polis asuransi untuk jaminan masa depannya dan seterusnya, bukan hanya itu, tetapi yang lebih penting dari itu semuanya adalah kemampuan untuk hidup tanpa ketergantungan atau memiliki jiwa kemandirian. Nah itu Mas Ari. Baik, ini yang sebagai pondasi awal Mitra Pas, nanti kita akan berkembang untuk berdiskusi, berdialog. Dan kita menunggu untuk ada Mitra Pas yang ingin bergabung ya, silahkan Anda bisa telepon, boleh sekali lagi nanti akan ada space waktu khusus Anda bisa berdiskusi. Anda bisa telepon di 02953858877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan lewat 085227999101. Link untuk fanspage karena kami juga punya audio visual, ada podcast kami yang bisa Anda sebar, Anda tonton. Ketika acara ini selesai pun nanti Anda bisa putar ulang Mitra Pas ya. Mungkin ada beberapa titik poin kata-kata yang terlewat, Anda bisa putar ulang kembali. Anda bisa berkunjung ke fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan jangan pindah channel, kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat. Oke Mitra Pas, terima kasih. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih ada saya Arif Vanili pagi ini Mitra Pas. Dan ada satu topik menarik dalam program Talkshow Radio Buah Hatiku, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan QLC, Kovan Learning Center Pati Mitra Pas ya. Hadiah terhebat untuk buah hati. Ada 3 cara melatih kemandirian sejak dini bersama narasumber kita Bapak Komarudin Zuhri, CPS CPNCA Mitra Pas pagi ini. Dan untuk Anda ingin bergabung nanti Anda bisa komentar juga di fanspage kami terus pantau di Radio Pas FM Pati 2, silahkan. Linknya bisa Anda share ya ke rekan-rekan. Kemudian untuk telepon salurannya di 02953858877, WhatsApp di 085277999101. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ya kalau memang tidak sempat ngetik, atau kalau Anda ingin merangkai tulisan juga boleh, silakan bebas. Dan tadi sebagai pondasi awal sudah kita berikan. Tadi menarik Bapak ya tentang hadiah kepada si buah hati. Jangan sampai malah mengerangkeng atau juga memberikan, nih jangan-jangan salah nih apa yang diberikan orang tua, nih kurang tepat. Niatnya baik. Niatnya baik, tapi kurang tepat bagus, Bapak ya. Mohon dilanjutkan kembali Pak, mohon pencerahannya monggo. Ya betul Mas Ari. Jadi kita memang sebagai orang tua harus selalu update ya, belajar terus memahami dunia anak-anak kita, karena dunia anak-anak kita ini pasti berbeda dengan dunia anak-anak kita zaman dulu, kan begitu. Sehingga di sini dibutuhkan pengetahuan lebih, dibutuhkan skill lebih untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang mandiri. Nah, sebelum lebih dalam Mas Ari ya, kita akan memahami dulu yang dimaksud kemandirian anak itu seperti apa sih ya. Ini penting, ini poin penting Mas Ari, karena dengan memahami poin ini nanti konsep ini tidak baku gitu ya. Konsep ini bisa fleksibel, bisa luas gitu ya. Bahkan mungkin akan muncul ide-ide kreatif dan lain sebagainya dari ayah bunda karena bentuk kasih sayangnya ketika memahami pengertian kemandirian anak ini seperti apa. Nah, kita harus memahami yang namanya kemandirian anak itu adalah kemampuan anak untuk mengambil keputusan melalui melakukan tugas dan tanggung jawab atas tindakannya tanpa ketergantungan penuh pada orang tua. Saya ulangi Mas Ari dan ayah bunda, kemandirian adalah kemampuan anak untuk mengambil keputusan, melakukan tugas, dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa ketergantungan penuh kepada orang tua. Nah, dengan pengertian ini kita bisa berimprovisasi, kita bisa muncul ide-ide kreatif, apapun yang kita ucapkan
kita lakukan, kita kerjakan di depan anak-anak kita, maka semua itu menghasilkan bagaimana anak ini mampu merekam, punya kemampuan memilih dan memilah pilihan, mengambil keputusan, dan ketika anak-anak kita mengambil keputusan, mereka siap dengan segala konsekuensinya, baik itu plus atau minusnya, benar atau salahnya, sehingga disinilah belajar tanggung jawab itu, sehingga tindakannya itu nanti mampu mandiri sehingga tidak tergantung kepada orang tua. Pernyataan seorang ulama besar, Imam Ibnul Qayyim, dalam kitab Tuhfatul Maudud bil Ahkamil Maulud halaman 229, beliau mengatakan, barang siapa membiasakan anaknya dengan kemanjaan, maka ia telah menanamkan benih ketidakmampuan dan kehinaan dalam dirinya. Mungkin sebagian orang berdalih, kan sayang sama anak gitu ya Mas Ari ya. Kan kita cinta, kita pengen membahagiakan dan seterusnya. Iya, itu niatnya bagus gitu ya. Itu sayangnya bagus gitu. Tapi itu tidak cukup, maka kita juga harus tahu bagaimana mengimplementasikan rasa sayang itu, menunjukkan sebuah tindakan rasa sayang kepada anak yang benar itu seperti apa, sehingga tidak lebay, tidak memanjakan, tetapi benar-benar memberikan pendidikan. Nah, pendidikan ini tentunya kita akan berikan kepada anak kita tentunya sesuai dengan levelnya ya Mas Ari dan Ayah Bunda gitu ya. Setidaknya ada 3 level keadaan atau masa di mana kita melatih kemandirian anak ini. Yang pertama adalah ketika mereka di usia dini. Di usia dini ini ya sedini mungkin kan begitu, sekecil mungkin anak sudah bisa kita ajak komunikasi, kita ajarkan dan lain sebagainya ya. Mungkin ketika masih TK, masih PAUD dan sebagainya, kita bisa ajari anak kita bagaimana belajar makan sendiri, mengambil makan sendiri, membereskan mainannya dan lain sebagainya. Ini kan mulai dari usia dini. Lalu menginjak tumbuh lagi mungkin di usia-usia dasar ya, sekolah SD gitu. Kita udah bisa meningkatkan nih caranya dengan menunjukkan bagaimana mengatur waktu belajar, bagaimana membagi waktu antara belajar dan bermain, begitu. Dan mungkin dalam bermain juga mungkin melakukan hal-hal atau memilih mainan mana yang bagus dan yang tidak bagus. Ini memberikan pengertian kepada anak, dan juga pilihan-pilihan itu semuanya pasti ada konsekuensinya. Ya, ada tanggung jawabnya, ada dampaknya dan lain sebagainya. Bagaimana mereka juga mengatur tugas dari sekolah ataupun tugas-tugas atau perintah kita sebagai orang tua dan lain sebagainya. Ya, ini mulai kita naikkan levelnya di usia dasar gitu ya. Nah, di usia lanjut, kapan kita masih mengajarkan kemandirian ini? Tentunya di mereka tumbuh menuju remaja gitu ya, usia belasan tahun begitu. Yaitu kita mulai ajarkan hal-hal yang penting, bagaimana anak kita ini mampu mengambil keputusan gitu ya, menyusun prioritas. Nah, ini yang sering terlewat oleh orang tua Mas Ari ya. Dan ini juga catatan buat kita ayah bunda. Kita hanya mengajarkan bagaimana mereka melakukan sebuah tindakan, tapi kita lupa bagaimana juga mengajarkan kepada mereka bagaimana memilih prioritas. Kalau dalam Islam itu ada prinsip khususnya namanya fikih aulawiyah Mas Ari ya. Kita sebagai umat Islam itu punya konsep khusus bagaimana menjadi umat terbaik, bagaimana menjadi generasi terbaik dengan konsep fikih aulawiyah. Kalau dalam ilmu umum namanya skala prioritas. Ya, fikih ini pemahaman
aulawiyah itu prioritas. Ini ada sendiri. Tapi sayang prinsip atau konsep fikih aulawiyah ini jarang dibahas oleh orang tua muslim kepada anak-anaknya. Sehingga ini juga catatan bagi kita orang tua muslim, bagaimana Islam itu punya konsep bagus menyusun prioritas namanya fikih aulawiyah. Nah, di usia remaja ini juga saatnya kita sudah mulai naik level mengajarkan kemandirian, memberikan contoh gitu ya, atau mengajarkan bagaimana mengelola uang gitu ya, mengelola uang saku dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya mengajarkan bagaimana cara memilih, tapi juga memilih dengan skala prioritas. Tentunya skala prioritas ini nanti ukurannya, endingnya itu adalah tujuan hidupnya gitu ya. Lalu dampaknya, timingnya dan lain sebagainya. Bahkan mengelola finansialnya, keuangannya dan lain sebagainya. Sehingga dari sinilah nanti kita bisa mencontohkan full kehidupan Rasulullah SAW dari masa anak-anak. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah role model yang secara kondisi memang dibentuk, terdidik baik orang tua maupun lingkungan ini full kemandirian, Mas Ari ya. Karena beliau lahir sebagai tidak punya ayah atau yatim, kan begitu. Bahkan ketika masa kecil pun sudah menjadi piatu, sehingga lengkaplah yatim piatu, harus diasuh oleh ibu asuh susuan dan sebagainya di pedalaman, di kampung pedalaman yang di sana sangat banyak keterbatasan dari segala fasilitas kehidupan, yang ini otomatis juga menciptakan jiwa-jiwa kemandirian. Nah, itu Mas Ari ya. Jadi kita memahami dulu gitu ya, sebelum nanti kita memahami apa saja sih caranya begitu ya. Kita memahami pengertiannya dulu, yaitu kemandirian yang kita maksud adalah kemampuan anak untuk mengambil keputusan, skala prioritas, melakukan tugas dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa ketergantungan penuh pada orang tua kita. Kita bisa bayangkan Mas Ari gitu ya, suatu ketika anak melakukan atau memilih sesuatu, terlepas itu ada dampak baik dan buruknya, benar salahnya. Kalaupun terjadi kesalahan, lalu anak kita mengatakan sebuah kalimat, tenang ayah, tenang bunda, aku bisa mengatasinya. Kira-kira kalau Mas Ari dengar kalimat itu terucap dari anak-anak kita, apa rasanya Mas Ari? Bangga Bapak. Bangga, haru, bersyukur, dan nggak bisa terbayangkan betapa bahagianya kita sebagai orang tua bahwasannya anak kita mampu mengucapkan sebuah kalimat yang itu bentuk nyata dari jiwa mandirinya. Tenang ayah, aku bisa melakukannya. Tenang bunda, aku bisa menyelesaikannya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bahas pengertiannya dulu Mas Ari. Baik. Sambil jalan ini ada yang baru saja, nanti kita tunggu. Yang sudah bergabung, yang ingin bergabung silakan bisa telepon di 0295385877. Yang sudah bergabung dari Ibu Vita. Baik, Ibu Vita ini yang ada di Mertokusuman ya, ini menanyakan tentang kalau kita sudah, anaknya sudah dewasa Bapak SMA, itu kan kita akan berkumpul, bahkan di grup WhatsApp dibikin atau dibuat WhatsApp grup keluarga atau wali murid seperti itu. Nah, di sana sebetulnya pihak sekolah ketika punya event itu kan ada tugas. Tugas itu kan menurut yang kita baca dari pemerintah atau dinas pendidikan itu kan menginginkan si anak-anak ini akan berproses apa adanya. Yang jadi masalah adalah beberapa orang tua ini sok bijak Bapak dengan cara yang
tanda kutip kurang tepat ya, mengatur itu. Ketika akan pentas harus nyewa di tempat ini, di tempat itu, ngatur-ngatur, sehingga ini malah ngerecoki si anak. Kami sebetulnya ingin beserta kepala sekolah mengikuti alurnya anak-anak untuk melakukan atau menyelesaikan berbagai masalah, bagaimana mereka mencari jalan keluar. Tetapi si ibu ini kadang itu terlalu repot, sehingga malah mengomandoi ibu-ibu yang lain, yang membuat kami itu pusing. Mohon pencerahannya. Tapi kita rehat sejenak Pak ya. Siap. Oke, Mbak Ibu Vita mohon bersabar, tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Atau mungkin ibu-ibu yang lain pernah punya pengalaman seperti ini ya. Karena kebanyakan pihak sekolah atau juga kurikulum yang sekarang itu kan kepengen anak-anak mandiri, memang sengaja dibikin untuk pentas atau event-event tertentu kecil-kecilan seperti itu. Harapannya anak-anak mandiri. Yang jadi repot memang ada beberapa orang tua yang kurang puas ketika anaknya hasilnya kok begitu-begitu saja, padahal kepengennya mandiri ya. Kita nanti akan kupas, tetap stay tune di 101 FM. Oke Mitra Pas, masih ada saya Arifan Ili pagi ini, dan narasumber kita ada Bapak Komarudin Zuhri, CPS CPNCA. Kita membahas tentang program spesial ya, inilah hadiah terhebat untuk buah hati, 3 cara melatih kemandirian sejak dini. Dan tadi Pak yang sudah bergabung Ibu Vita ya, yang ada di Mertokusuman tadi kalau tidak salah, tentang kemandirian anak ini merasa resah ya, karena sebetulnya sudah on the track nih program-programnya. Beberapa orang tua juga sudah on the track, ingin anaknya itu mandiri. Yang jadi masalah ini ada beberapa ibu-ibu yang ngompori. Pokoknya kalau misalkan mau pentas, sewa kostumnya di tempat ini, kemudian juga harus seperti ini. Malah jangan-jangan ikutan jadi sutradara juga ini Pak. Nah ini bagaimana Pak? Mohon pencerahannya, monggo. Jadi memang inilah indahnya dunia kita mendidik anak-anak kita Mas, sebenarnya ya. Kenapa kita sebagai orang tua senantiasa harus update dengan dunia anak kita tadi ya. Nah, memang kadang kita ini sebagai orang tua itu terjebak Mas Ari ya. Terjebak dalam berbagai keadaan. Contoh pertanyaannya Bu Vita tadi ya. Ini terima kasih Bu Vita gitu ya, dari Mertokusuman yang sudah mewakili pertanyaannya untuk kita para orang tua ini ya. Nah, kita seringnya itu juga terjebak antara rasa sayang gitu ya, dan apakah ini bentuk sayang, apakah ini bentuk egoisme, ataukah ini bentuk amarah, dan seterusnya. Sehingga kadang kita itu terjebak di situ gitu. Nah, seperti contoh kasus yang ditanyakan Bu Vita tadi gitu. Sebenarnya pihak sekolahan itu natural sesuai dengan kemampuan anak, tidak mengharuskan hasil yang sempurna. Tetapi dititik tekankan adalah anak ini berproses begitu ya, dan menunaikan tugas. Apapun hasilnya, kita cukup memastikan kesungguhannya anak kita mengerjakan tugas itu. Itu bagi pihak sekolah sebenarnya sudah cukup tadi kan begitu. Nah, dan memang seharusnya pun demikian begitu ya. Karena anak-anak kita itu ketika diberikan tugas yang sama, belum tentu juga mampu menghasilkan hasil yang sama juga. Mungkin bisa lebih baik, bisa tidak baik, bisa cukup, dan seterusnya. Tapi saya yakin anak-anak kita itu ketika dapat tugas dari sekolah itu punya kesungguhan untuk melakukannya. Itu saya kira ini adalah sikap yang sama kepada anak-anak sekolah kita. Hanya saja mungkin anak-anak kita juga terjebak dalam tadi, mereka belum mampu mengelola waktu, mereka lupa, mereka capek dan sebagainya, sehingga berdampak terhadap berkurangnya kualitas hasil tugas yang disampaikan oleh pihak sekolah tadi. Nah, maka sebagai orang tua kita pertama kita tahu dulu gitu ya, apa tugasnya dan apa sih titik tekan dari tugas itu yang diharapkan oleh sekolah. Nah, sehingga kita cukup memastikan anak kita menunaikan dengan kesungguhan. Nah, ini yang penting ini. Yang penting sudah ditunaikan dengan kesungguhan, bukan karena asal-asalan ya, itu yang pertama. Yang kedua, membantu mengarahkan. Mengarahkan bagaimana? Ya mengarahkan
Karena anak ini terkadang belum mengetahui tugas itu diberikan, ini alasannya apa dan tujuannya apa. Ya, sehingga kita sebagai orang tua memberikan arahan dan mengkomunikasikan, kamu diberikan tugas ini tujuan guru, tujuan sekolah ini agar kamu bisa begini nak gitu. Maka kamu kerjakan ya dan lain sebagainya. Jadi kita bantu komunikasikan kepada anak apa alasannya dan dampak dari apa yang sudah dia kerjakan itu nanti. Nah, setelah itu yang ketiga, apapun hasilnya, ketika anak kita sudah mengerjakan dengan kesungguhan, kita bantu mengarahkan sehingga nanti anak tahu konsekuensi dari tugasnya ini untuk apa dan apa dampaknya, benar salah dan sebagainya, sudah paham komunikasi konsekuensinya. Maka yang ketiga, apresiasi, Mas, ya. Apresiasi, tapi dalam apresiasi ini bukan sekedar kamu hebat nak gitu, tapi apresiasi terhadap pekerjaannya gitu ya. Kamu bagus, sudah menyelesaikan tugasnya, ayah senang. Nah, gitu. Jadi dia memuji karena anak melakukan tugasnya, bukan sekedar kamu anak hebat, kamu anak pintar, bukan sekedar begitu saja. Tapi kenapa kita memujinya dia itu? Karena melakukan sesuatu itulah yang kita sebut juga. Nah, begitu Mas Ari ya, dari sikap kita sebagai orang tua jangan sampai terjebak. Kadang egoisme, apalagi kalau mungkin ditambah lagi rasa malu saya jadi orang tua punya anak nggak pinter, malu saya orang tua punya anak nggak mampu ngerjakan tugasnya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya apa yang muncul? Emosional, amarah, begitu Mas. Tapi dalihnya ini demi masa depanmu, ini demi nilaimu bagus nih kan gitu. Dalihnya begitu gitu. Tapi sebenarnya itu lebih kepada egoisme orang tua supaya apa? Anak ini sesuai dengan selera kita, Mas. Nah, itulah. Ya, sehingga kita harus hati-hati ayah bunda, para pendengar Pas FM yang berbahagia, jangan sampai kita terjebak dalam kondisi ini. Jadi, fokus berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Yang penting tugas-tugas tersebut mampu mendidik mereka menjadi anak-anak yang mandiri. Itu jawabannya Mas Ari. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295385877. Ya. Sementara untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Sambil ngalir Pak. Ya. Mungkin ya. tadi kan jawaban dari Ibu Vita. Kalau tidak pas betul. Ibu Vita bisa WA lagi ya. Siap. Kita masuk ke materi kembali Pak. Mohon pencerahannya monggo. Ya. Baik, Mas Ari, kita lanjutkan ya. Waktu kita sangat terbatas. Nah, poin berikutnya, kenapa sih kita harus mendidik anak kita menjadi mandiri? Ya, kalau kita nggak paham urgensinya, kita nggak paham alasannya, kita nggak mengetahui sesungguhnya untuk apa, maka nanti kita tidak punya ketangguhan dalam nanti menerapkan pendidikan kemandirian kepada anak ini. Nah, alasan yang pertama, kita menyiapkan kehidupan nyata yang penuh tantangan. Kan sekarang anak-anak kita masih anak-anak gitu ya, bahkan mungkin masih remaja, ini masih dalam naungan kita, masih dalam pengawasan kita, masih dalam lindungan kita dan lain sebagainya ketika terjadi kedaruratan gitu ya. Nah, sedangkan masa depan bagi mereka ini, kehidupan nanti nyata itu tidak sepenuhnya begitu. Karena mereka harus menghadapi tantangannya secara langsung, sebagaimana ketika kita juga bertumbuh menjadi orang dewasa. Nah, maka dari sinilah Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah berpesan gitu ya, didiklah anak-anakmu untuk zaman mereka, bukan zamanmu. Nah, kira-kira begitu Mas Ari ya. Sudah diwanti-wanti Bapak. Iya, sudah diwanti-wanti seperti itu. Jadi kita mendidik itu seringnya kita kan terjebak tadi, seperti orang tua kita dulu didik kita gitu ya, atau kita pengen didik anak kita sesuai selera kita dan sebagainya. Tapi dari pesan Sayyidina Ali tadi, didiklah anak-anakmu untuk zaman mereka, karena mereka hidup di zamannya sendiri, bukan zamanmu. Sehingga
kita perlu melatih mereka menjadi lebih mandiri. Yang pertama, yang kedua, menghindari atau membentuk generasi yang kuat mental. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena sekarang ini kita lihat ya Mas Ari ya, banyak anak-anak hari ini itu bahkan sampai remaja pun tidak tahan kritikan gitu. Dikritik sedikit apalagi dimarahin, wah itu sudah remuk, redam, galau dan lain sebagainya. Tidak tahan gagal sehingga nggak berani mencoba, nggak berani melakukan hal-hal baru karena khawatir nanti nggak bisa, nanti gagal, nggak bagus dan sebagainya. Dan tidak tahan lelah sehingga mereka menjadi generasi yang lemah, bukan generasi yang tangguh. Sehingga ini penting sekali. Dan menarik, ada sebuah penelitian dari Harvard University tahun 2020 menunjukkan bahwa anak-anak yang dibiasakan mandiri sejak kecil cenderung lebih siap menghadapi stres dan lebih adaptif terhadap perubahan keadaan. Nah, itu pentingnya. Nah, yang ketiga, menjadi bekal menghadapi dunia akhirat. Ini paling penting nih, Mas, ya. Karena kita sebagai seorang muslim, orang yang punya iman, orang yang beragama apapun itu, kita punya iman, punya tanggung jawab, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi endingnya itu mereka memahami esensi tindakan mereka, memilih tindakan mereka, dan paham betul konsekuensi dari tindakan mereka dan siap dengan segala resiko tindakan mereka. Nah, sehingga konsep ini, pola ini harus sudah jadi ketika mereka nanti dewasa. Karena hidupnya bukan hanya di dunia, tapi hidupnya sampai nanti di akhirat juga. Nah, itulah kira-kira Mas Ari 3 alasan kenapa kita harus membangun kemandirian anak sejak dini. Nah, nanti di segmen yang terakhir kita akan belajar apa saja sih caranya, Mas, ya. 3 cara tadi itu. Nah, itu kira-kira Mas Ari. Oke, Mitra Pas jangan pindah channel, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Oke, dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masih tetap membahas tentang hadiah terhebat untuk buah hati atau 3 cara melatih kemandirian anak sejak dini, Mitra Pas. Dan program ini hasil kerjasama Radio Pas FM Pati tentunya bersama dengan QLC Mitra Pas. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, QLC ini adalah Co-Fund Learning Center Pati Mitra Pas ya. Dan hadir bersama saya Arifan ini dan juga Bapak Komarudin Zuhri, CPS CPNCA. Dan ini yang ditunggu-tunggu juga ini Mitra Pas ya, tentang tips. Nah, mohon mitranya Bapak, silakan. Oke, baik, langsung saja Mas Ari ya. Bagaimana caranya ya kita mendidik anak-anak kita, buah hati kita menjadi tumbuh punya mental mandiri gitu ya. Yang pertama, kita mulai dari diri kita sendiri, Mas. Namanya modeling ya. Apa itu modeling? Ya contoh, Mas, gitu ya. Contoh sikap orang tua gitu ya, modeling gitu ya. Nah, kenapa? Karena anak-anak kita itu tidak cukup mendengar apa yang kita katakan, tapi anak-anak kita itu lebih banyak merekam, menirukan apa yang kita lakukan. Contoh nih, anak berbuat salah. Kebanyakan orang tua kan marah-marah, Mas, gitu ya. Ini kamu gimana? Kalau kamu begini nanti begini begitu dan sebagainya. Sebenarnya anak itu nggak melihat, nggak mendengarkan apa yang kita katakan, tapi anak-anak itu memahami bagaimana kita mengucapkan kata-kata itu. Maka yang terekam itu ya kerasnya, kasarnya, marahnya, galaknya. Itu yang terekam anak kita, Mas. Padahal kalimat marahan kita itu sebenarnya kan nasihat untuk anak-anak kita. Tapi sayang itu tidak terekam, tidak terdengar oleh anak-anak kita. Yang dia lihat adalah apa yang kita lakukan. Sehingga disinilah pentingnya kita kehati-hatian, juga penuh kesabaran gitu ya. Maka kita tunjukkan bagaimana kita sebagai ayah, sebagai ibu menyelesaikan masalah dengan tenang gitu ya. Ketika ada masalah, anak-anak kita melakukan kesalahan, oke,
Kita pahami dulu kenapa dia melakukan kesalahan, kesalahannya apa, fatal atau tidak, dan seterusnya. Kita dengarkan dulu dan lain sebagainya, baru kita kasih tahu kenapa, dampak dan sebagainya, dan tanggung jawabnya dan seterusnya dengan tenang, Mas Ari ya. Juga kita jangan sering-sering mengeluh di depan anak gitu ya, tapi justru kita juga sering menunjukkan solusi-solusi dari segala problemnya. Nah, ini cara yang pertama adalah modeling sikap kita. Yang kedua adalah delegasi ya, delegasi. Maksudnya bagaimana? Ya, kita coba ya, pecah-pecah bagi tugas bertahap sesuai dengan usia dan kemampuan anak-anak kita gitu ya. Tugas pekerjaan rumah umpamanya mereka ngambil makan sendiri, membersihkan alat makan mereka sendiri, menyiapkan jadwalnya, merapihkan tempat tidurnya dan lain sebagainya, membantu menyapu rumah dan sebagainya. Kita bagi tugas, delegasi, Mas. Walaupun kita bisa mengerjakan sendiri gitu. Soal nanti dia nyapu rumah itu nggak bersih itu soal lain gitu ya. Tapi biasakan dan delegasikan juga beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan gitu. Pakai baju sendiri, membereskan mainan dan lain sebagainya, mulai menata tempatnya dan lain sebagainya ya. Melatih nyuruh membelikan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah ini ketika sudah mulai agak dewasa dikit gitu ya, mulai bertumbuh remaja, latih berpikir sebab dan akibat dari tanggung jawab yang harus dia lakukan. Kalau kamu lupa kerjakan tugas, bukan ayah yang harus menyelesaikan, tapi kamu hadapi, kalaupun nanti dimarahin sama guru, ya itu resiko, gitu dan sebagainya. Tapi kalau kamu mengerjakan dengan baik, ini pertama akan kamu dapat ilmu, yang kedua ini melatih disiplin kamu dan sebagainya. Jadi kita berikan plus minusnya, kita kasih tahu, kita ajak anak itu berpikir, kita ajak dialog ya. Sehingga ketika anak ini melakukan sesuatu itu dia bisa memahami kenapa dan dampaknya apa gitu ya. Jadi sering-seringlah kita itu berdialog gitu ya, membangun pola pikir anak-anak kita terhadap sebab dan akibat. Nah, ini penting sekali. Jadi disinilah urgensinya, tidak harus sempurna apa yang dia kerjakan, tetapi sudah dengan kesungguhan dia melakukannya. Kalaupun sempurna hasilnya, ya kita apresiasi. Kalaupun tidak sesuai harapan kita, kita terus bimbing dengan kesabaran untuk mereka terus berproses. Sehingga bukan soal apa hasilnya, tetapi yang penting adalah mereka sudah melakukan pilihan-pilihan itu dengan tepat dan siap bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu Mas Ari kira-kira 3 cara. Yang pertama adalah modeling, yang kedua adalah delegasi, yang ketiga adalah membangun cara berpikirnya sebab akibat itu. Sehingga bolehlah nanti suatu ketika kita mendengar kalimat yang indah dari anak-anak kita itu, yaitu ayah, aku siap menghadapi apapun resikonya. Ayah bunda, aku bisa menyelesaikannya. Ayah bunda, aku bisa mengerjakannya. Tenang saja. Nah, mudah-mudahan kalimat itu akan sering kita dengar dari anak-anak kita. Artinya anak-anak kita sudah bertumbuh menjadi, berproses menjadi anak-anak yang punya jiwa mandiri. Terakhir saya ingin menutup dengan sebuah pantun, Mas Ari, gitu ya. Lari-lari di alun-alun kota sambil bercerita menjadi sehat semua. Anak mandiri bukan hanya karena harta, tapi karena cinta dan kepercayaan orang tua. Semoga bermanfaat Mas Ari dan juga untuk ayah bunda semuanya pendengar Radio Pas FM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Mitra Pas, cegah terus ya program spesial Buah Hatiku hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan QLC Kovan Learning Center Pati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.